Ia pun membeli oleh-oleh khusus buat si putri kecil. Di sepanjang perjalanan pulang, hati dan pikirannya hanya terbayang bertemu dengan sang putri. Ia ingin sekali bertemu, menggendong, memeluk dan mencium putrinya yang telah membuka cahaya hidayah baginya. Ia pun berusaha memacu kendaraannya, ingin cepat sampai di rumah. Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan simak kisah berikut ini. Sahabat LH Inspiratif, silakan dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Dikisahkan dalam kitab Sa'atan Sa'ah karangan Syekh Mahmud Al-Misri dalam terjemahan bahasa Indonesia dengan judul Semua Ada Saatnya. Bab kedua tentang percik-percik taubat. Bahwa dahulu di sebuah kota ada seorang pria, sebut saja namanya Abdullah, bukan nama sebenarnya. Ia merupakan seorang pegawai di sebuah kantor perusahaan swasta. Karirnya cukup bagus di perusahaan tersebut. Abdullah memiliki seorang istri yang cantik, taat, dan berbakti. Mereka pun memiliki seorang putri kecil yang cantik dan cerdas. Pada awalnya mereka hidup bahagia dan harmonis, saling perhatian satu sama lain. Abdullah sebagai seorang pegawai di sebuah kantor perusahaan, sehari-hari melaksanakan tugasnya dengan baik dan ulet, sehingga ia pun mendapat kepercayaan untuk menduduki posisi sebagai pejabat di salah satu divisi perusahaan tempat ia bekerja. Ia pun menjalani pekerjaannya sehari-hari dengan tekun. Dari segi ekonomi, kehidupan Abdullah dan keluarganya lumayan mapan. Namun beberapa tahun belakangan, akibat terpengaruh dengan pergaulan bebas, kehidupan Abdullah pun berubah dan semakin jauh berubah. Dunia kehidupannya semakin buruk dan tidak terarah, tidak pernah sholat, apalagi ke masjid. Ia sudah sangat jauh dari Allah dan agamanya. Bahkan kepada keluarganya pun ia tidak peduli. Ia sering melalaikan istri dan anaknya. Ia tidak memperhatikan mereka lagi. Ia hanya sibuk dengan teman-temannya dan dunia gelapnya. Beberapa kali istrinya mencoba menasihati Abdullah, namun nasihat istrinya tidak dihiraukan. Malah justru istrinya sering dimarahi setiap kali memberikan nasihat kepadanya. Demikianlah kehidupan Abdullah, semakin hari semakin jauh terjerumus pada pergaulan bebas, mabuk-mabukan, main perempuan. Dari kafe ke kafe, bar ke bar, bioskop ke bioskop, dan tempat-tempat hiburan lainnya sangat akrab dengan kehidupannya. Kebiasaan Abdullah setiap pulang ke rumah saat malam sudah larut. Istri dan anaknya sudah tertidur. Sesampai di rumah, bukannya tidur, malah ia menghidupkan video di TV. Dan sering ia menonton video-video yang tidak baik, seperti video hot dan film blue. Setiap malam ia begadang hingga menjelang subuh. Pada suatu malam, seperti biasa Abdullah pulang dari begadangnya. Sesampai di rumah, ia pun kembali menonton video kesukaannya di dalam kamarnya. Saat malam sudah sangat larut, sudah masuk pada 2/3 akhir malam. Di saat keheningan malam, hampir tidak ada lagi aktivitas hiruk pikuknya manusia maupun bisingnya suara kendaraan. Seolah-olah semua makhluk sedang terlelap dalam tidurnya. Di saat di mana Allah turun dan berkata, "Adakah di antara hambaku yang berdoa, maka aku akan memperkenankan doanya. Adakah yang memohon ampunan, aku akan mengampuninya. Adakah yang meminta, maka aku akan mengabulkan permintaannya." Namun Abdullah tetap dengan kebiasaannya, menghabiskan malamnya dengan menonton video yang tidak berguna itu. Di tengah-tengah asiknya Abdullah menonton video kesukaannya, tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Ia pun terkejut bukan main. Kenapa pintu kamarnya terbuka? Ternyata putri kecilnya masuk ke kamarnya.
dan duduk di hadapan Abdullah dan memandangi wajahnya dengan penuh keheranan dan ketidaksukaan bercampur kemarahan. Dan putri kecil itu langsung berkata, "Ayah, jangan lakukan itu lagi, bertakwalah kepada Allah." Kalimat itu diulangi putrinya 3 kali. Lalu sang putri kecil itu langsung keluar kamar dan kembali tidur ke kamarnya. Ternyata kata-kata putri kecilnya itu sangat mengganggu pikiran Abdullah, membuat dia terperangah dan sontak membuat dia kebingungan yang luar biasa. Lalu Abdullah melihat putri kecil ke kamarnya, namun ia dapati sang putri telah tertidur lelap. Ia pun tak tega mengganggu tidur anaknya itu. Abdullah kembali ke kamarnya. Ia matikan TV dan videonya. Ia merasakan kegelisahan yang luar biasa. Kepalanya terasa penuh dengan kebingungan. Ia merasa seperti orang gila, seolah-olah dunia telah menghimpitnya. Di telinganya terngiang kencang suara anaknya, "Ayah, jangan lakukan itu lagi, bertakwalah kepada Allah." Dia merasa seolah-olah semua makhluk yang ada di bumi dan di langit menatapnya dengan tatapan hina, benci dan kemarahan, seolah-olah semua ingin mengazab dan menyiksanya. Keadaan itu terus berlanjut sehingga membuat Abdullah tak dapat tidur di malam itu. Saat waktu sudah memasuki subuh, keheningan, kegelisahan, dan kebingungan Abdullah tiba-tiba pecah oleh suara kumandang azan subuh dari masjid yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Dengan penuh rasa ragu dan kaku serta gundah gulana, terbayang dalam ingatannya betapa sekian lama ia tidak pernah sholat apalagi mendatangi masjid. Yang ada hanya bergelumut dengan kehidupan penuh maksiat dan dosa. Namun Abdullah merasakan seolah-olah ada yang mendorongnya untuk pergi ke masjid. Ditambah dengan suara putri kecilnya yang selalu mengiang di telinganya. Maka Abdullah pun memberanikan diri walaupun dengan gugup dan kaku. Ia mengambil wudhu dan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Sesampainya di masjid, Abdullah dengan perlahan masuk ke dalam masjid dengan perasaan gugup dan kaku karena sudah lebih dari 5 tahun belakangan ia tak pernah sholat maupun ke masjid. Abdullah pun mengikuti sholat subuh berjamaah. Dalam berdiri, ruku dan sujudnya, ia selalu menangis terisak dan terseduh-seduh. Terbayang betapa lalai dan bejaknya dia selama ini. Salat dan tangisan itu menjadi awal pembuka kebaikan dalam dirinya. Terasa semua sifat buruk dan kejelekannya selama ini keluar dari tubuhnya. Keimanan pun mulai mengalir dalam dirinya. Selesai sholat subuh, Abdullah berdiam sejenak di dalam masjid. Ia beristighfar dan berzikir kepada Allah. Kemudian ia kembali ke rumahnya. Ia tak tidur walau sejenak pun pada malam itu. Setelah mandi dan sarapan pagi, ia pergi bekerja ke kantor. Sesampainya di kantor, teman-teman kerjanya merasa heran mengapa Abdullah tiba-tiba masuk kerja lebih cepat. Padahal biasanya ia datang terlambat karena begadang semalaman. Salah seorang teman kerja bertanya kepadanya karena merasa heran seolah ada perubahan dalam diri Abdullah. "Abdullah, apa yang terjadi padamu? Aku lihat hari ini kau berbeda dengan biasanya." Abdullah pun menceritakan peristiwa yang ia alami semalam suntuk. Temannya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menyadarkanmu, Abdullah. Putri kecilmu telah menyadarkanmu dari kelalaianmu selama ini. Syukur Allah mengirim putri kecilmu untukmu. Ia tidak mengutus malaikat maut untuk mencabut ruhmu pada malam itu." Abdullah hanya diam dan mengangguk. Lalu mereka pun melaksanakan pekerjaan masing-masing.
Pada siang hari setelah melaksanakan sholat zuhur, Abdullah merasa sangat lelah dan mengantuk yang luar biasa karena dari semalam ia belum ada tidur walau sejenak. Ia meminta bantu kepada temannya untuk melanjutkan pekerjaannya karena ia ingin pulang untuk istirahat dan ingin bertemu dan makan bersama istri dan putri kecilnya karena sudah sangat lama ia tak pernah makan bersama mereka. Temannya pun dengan senang hati bersedia membantu pekerjaan Abdullah. Dengan perasaan senang, Abdullah pun segera pulang. Dengan perasaan gembira bercampur rindu, sangat ingin bertemu dengan putri kecilnya yang selama ini ia abaikan, tak pernah ia peduli dan hiraukan. Ia pun membeli oleh-oleh khusus buat si putri kecil. Di sepanjang perjalanan pulang, hati dan pikirannya hanya terbayang bertemu dengan sang putri kecil. Ia ingin sekali bertemu, menggendong, memeluk dan mencium putrinya yang telah membuka cahaya hidayah baginya. Ia pun berusaha memacu kendaraannya karena ingin cepat-cepat sampai di rumah. Sesampainya di gang masuk ke rumah, ia melihat satu demi satu tetangganya lalu lalang dari rumahnya. Ia pun mempercepat laju langkah kakinya menuju rumah. Sesampai di depan rumah, ia memanggil istri dan putrinya. Lalu istrinya datang menghampirinya di depan pintu sambil berkata, "Abang di mana saja?" Abdullah menjawab, "Aku di kantor tempat kerja." Istrinya berkata, "Dari pagi kami menghubungimu, menelepon tapi tidak bisa dihubungi, dicari ke kantor tapi tidak ada." Abdullah menjawab, "Maaf, HP-ku tidak aktif karena habis baterai. Aku sudah pindah kantor. Memangnya apa yang terjadi? Mana putri kita?" Istrinya menjawab, "Dari semalam putri kita sakit, demam sangat panas. Sudah dibawa berobat ke dokter, tapi demamnya tidak juga berkurang." Abdullah berkata, "Di mana dia biar aku segera bawa berobat?" Istrinya menjawab, "Percuma bang, putri kita sudah meninggal." Abdullah pun tak kuasa menahan tangisnya. Ia segera mendatangi putrinya yang sudah terbujur kaku tidak bernyawa lagi. Ia gendong putrinya dengan teriakan histeris. Ia tidak mengetahui apa-apa dan tidak sadarkan diri. Ia hanya mendengar suara terngiang di telinganya, "Ayah, jangan lakukan itu lagi. Bertakwalah kepada Allah." Setelah sadar, Abdullah menelepon teman kantornya, memberitahu kalau putrinya sudah meninggal. Putri yang menyebabkan ia keluar dari kegelapan menuju cahaya dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa teman kantornya pun segera datang. Setelah beberapa saat, mereka pun melaksanakan fardu kifayah buat jenazah putrinya. Kemudian membawanya ke masjid untuk disolatkan. Selanjutnya mereka bawa ke pemakaman. Setelah sampai di pemakaman, teman kerja Abdullah berkata kepadanya, "Abdullah, ambillah putrimu, letakkanlah ia di tempat peristirahatannya. Ia pasti menunggumu di surganya Allah." Setiap yang menangis akan ditangisi, setiap yang mengiringi jenazah akan diiringi. Semua yang disimpan akan binasa, semua yang diingat akan dilupa. Tidak ada yang kekal selain Allah. Siapa yang paling tinggi, Allah lah yang maha tinggi. Siapa yang paling kuasa, Allah lah yang maha kuasa. Semua akan binasa dan kembali kepada Allah. Abdullah pun menyambut putrinya dari bawah tanah dan meletakkannya di liang kubur. Ia pun berkata kepada orang-orang yang mengiringi, "Aku tidak mengubur putriku, aku hanya mengubur cahaya yang telah menerangi jalanku menuju hidayah Allah. Putriku tidak meninggalkanku, tapi ia menungguku di sisi Allah. Allah telah menjadikan putriku ini sebagai penyebab aku mendapatkan hidayahnya.
Aku memohon kepada Allah agar aku dipertemukan dengannya kelak di surga. Orang-orang yang ada di sekelilingnya pun tak kuasa menahan rasa sedih dan spontan mereka menangis terharu. Demikianlah, tidak ada manusia yang tahu apa yang akan terjadi nanti, esok, lusa, dan kapan malaikat maut mencabut ruh dari tubuhnya. Kematian tidak memilih tua dan muda. Bila ajal telah tiba, maka ia akan menjemputnya. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Maka apabila ajal telah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan walau sesaat pun. Quran Surah An-Nahl ayat 61. Saudaraku, mari kita segera melangkah menuju Allah. Mari bertaubat sebelum terlambat. Cintai dan sayangilah keluarga kita, karena kita tidak tahu kapan kita akan berpisah dengan mereka. Kalau bukan kita yang lebih dahulu meninggalkan mereka, bisa jadi mereka lebih dahulu meninggalkan kita. Demikianlah sahabat, kisah inspiratif ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan sahabat LH Inspiratif. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LH Inspiratif, silakan dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih.